Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini saya sangat berbahagia. Saya akan ketemu dengan idola saya, tokoh Indonesia yang sangat saya banggakan. Beliau ini bahkan sudah menjadi tokoh yang mendunia. Beliau adalah Pak Habibie. Di mata saya, beliau adalah figur yang mampu meletupkan inspirasi-inspirasi yang segar, yang selalu memberi suntikan semangat untuk mengabdi kepada negeri ini dan memberi manfaat untuk sesama. Terima kasih dapat tolong itu. Dari mana? Dari Mekah, Pak. Langsung silaturahmi ke Pak Habibie untuk mendapatkan banyak masukan lagi. Tapi kami sangat apresiasi Bapak berkenan, ada waktu dan tambah segar Bapak. Oh. Berenang terus Pak ya. Saya pakai pakaian ini karena tadi saya ke makam ibu. Nggak apa-apa. Dengan ibu hari ini 30 tahun pengajian. Oh, Masya Allah. Dulu udah. Dulu ada 120 ibu-ibu. Jadi kami partai ya. Kalau tadi kami diberitahu, kami ikut langsung gabung ke sana, Pak. Dapat berkahnya dari Mekah ya. Insyaallah. Ya. Terima kasih karena Bapak masih selalu berkenan untuk hadir memberikan pencerahan dan pengingatkan tanggung jawab sejarah itu. Iya, terima kasih loh dengan sendirinya. Itu tugas orang tua. Suatu hari Bapak juga dalam kedudukan. Saya sebentar 78, Pak. Tapi serasa masih 60-an, Pak. No. Kalau jiwanya, semangatnya masih seperti orang muda. Yeah. Tetapi kalau badannya ya tetap 78. Yang penting Bapak sehat dan selalu bisa mencerahkan kami dan membimbing warga bangsa Indonesia untuk menapaki jalan-jalan demokrasi, menghadirkan Indonesia yang lebih baik, lebih bermartabat. Iya. Memang kita harus andalkan pada sumber daya manusia. Betul. Dan kan itu saya berkeyakinan bahwa itu ada 3 jalur yang harus kita laksanakan. Yeah. Adalah satu jalur pembudayaan, saya selalu katakan, dan satu pendidikan. Nah, itu yang kita butuh, itu proses keunggulan. Yeah. Yeah. Dan proses keunggulan itu saya harapkan bahwa PKS itu termasuk, maafkan, partai yang rasional memperjuangkan. Subhanallah, inspiratif dan motivatif. Itulah kesan yang saya terima ketika berbincang dengan beliau, tokoh yang saya kagumi ini. Ya, siapa yang menjadi presiden ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan peran rakyat yang nanti akan terlibat di dalam jelas demokratisasi. Dan tentu sebelum pemilihan presiden nanti akan ada pemilihan legislatif, Pak Habibie. Dan tentu kita berharap, dan Pak Habibie adalah tokoh yang sangat bukan yang menginspirasi, tapi juga memberikan contoh terbaik bahwa rakyat dengan keunggulannya dan kecerdasannya berperan serta menghadirkan demokratisasi yang lebih berkeunggulan. Dan dalam konteks itu maka tidak ada lagi dikotomi antara Islam dan Indonesia. Exactly. Itu saya kira yang selalu penting untuk disegarkan, karena Pak Habibie adalah contoh terkonkret, Ijmi adalah contoh terkonkret bagaimana Islam dan Indonesia itu adalah sesuatu yang harusnya tidak lagi perlu dipertanyakan atau tidak lagi perlu apalagi dicurigai, karena peran sejarah dan peran konkret yang telah dilakukan oleh umat Islam termasuk Pak Habibie, lokomotif daripada Ijmi ini, memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk peningkatan keunggulan dari sumber daya manusia Indonesia, baik dalam konteks nasional maupun juga internasional, dan bahkan selalu memberikan inspirasi tentang demokratisasi bisa berjalan terus, dan bahkan lebih baik lagi kalau dilandaskan kepada nilai-nilai religiusitas yang berkeunggulan, dan itu bisa dilakukan dalam konteks Islam. Itu Islam benar gitu. Ya. Kalau yang lain Islam-Islaman. Maafkanlah. Bagi saya interpretasi Islam itu adalah yang apa Anda katakan. Ya. Islam itu tidak sara loh. Ya. Anda lebih jagoan dari saya. Tetapi saya belajarnya dan menginterpretasinya bahwa Islam itu sangat peduli pada sumber daya manusia, tapi tidak mau memaksakan orang masuk ke dalam negara.
Waktu itu dalam sejarah di Spanyol, Andalusia, waktu lagi makmurnya. Ya. Itu yang buat riset, siapa berbakat silakan. Dia terapkan lakum dinukum waliyadin. Betul. Ya, itu tidak menjadi soal. Jadi tidak pernah itu ada satu orang yang benar-benar nafasnya Islam. Tidak sara itu. Ya. Dan juga demokratis. Saya pernah ditanya di Eropa, Habibie, apakah Islam itu compatible, cocok dengan demokrasi? Ya. Kenapa kamu tanya gitu? Wah, dia cerita yang 1001 macam. Ya, karena punya Islamofobi. Saya begini ya, yang simple saja. Kalau saya umroh atau saya sholat di masjid, sebelah saya bisa raja, sebelah saya bisa pengemis. Ya. Saya tidak pandang. Di depan saya bisa pengemis, Ya. belakang saya raja. Tidak ada perbedaan. Mungkin ada yang dari Afrika warnanya hitam, ya Itu dari ya, Barat warnanya ya, putih, dan semuanya satu. Saya pakai itu kan feodalisme. Ya kan, berarti saya tiba, oh ini harus ini kedudukan sosial, tidak ada. Karena kalau memang saya harus mati lagi, saya bilang Allahu Akbar, yang tentukan Allah. I don't care. Karena saya alami sendiri, Pak, ayah saya. Ayah saya kan meninggalnya, dia lagi mimpin sholat Isya, imam. Dia bilang Allahu Akbar, tidak bangun. Jadi saya yakin bahwa yang pada akhirnya yang menentukan itu Allah. Diskusi ini makin lama makin hangat. Kita bicara tentang banyak hal. Tentang Islam dan tentu saja tentang perpolitikan di Indonesia dan masa depannya. Mengenai reputasi anggota DPR saat ini, saya sangat yakin bahwa tidak semua anggota DPR bermasalah. Sama juga tidak semua masyarakat Indonesia bermasalah. Jadi saya ikuti juga ya, saya doakan supaya proses demokratisasi ini kita lalui, memang ada pasang surutnya. Ada terjadi ini, tapi kita tidak bisa, ada pepatah yang mengatakan setetes kotoran bisa menggeruhkan seluruh gelas. Ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa tokoh pun dalam suatu organisasi yang konyol, bukan seluruh organisasinya konyol. Ya. Jadi ya, hanya saja kadang-kadang kita juga mungkin perlu mengkritisi. Ada ungkapan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Itu benar kalau relasinya adalah antara nila dan susu. Tapi kalau relasi antar manusia, Bapak, itu kan tentu bukan relasi antara nila dan susu. Dalam satu keluarga bisa jadi ada anak yang kemudian terkena narkoba, tapi kan bukan berarti seluruh keluarganya narkoba. Ya. Jadi dalam konteks Islam juga diajarkan tentang prinsip keadilan, yang tidak salah tidak boleh diikutkan bersalah. Dalam hukum positif juga diberlakukan prinsip tentang keadilan. Artinya kalaupun dalam satu keluarga ada yang melakukan pembunuhan, bukan berarti keluarga seluruhnya akan dikenakan hukum akibat daripada pembunuhan. Jadi apapun, ini adalah sebuah penegasan bahwa dalam konteks sosial memang kita harus selalu menjaga. Dan itulah karenanya pentingnya kita mempunyai wakil-wakil rakyat yang selalu berjuang ke demokratisasi dalam konteks Pancasila di Indonesia yang pasti berketuhanan Yang Maha Esa. Dan karenanya berisi tentang amanah, merakyat, memperjuangkan yang terbaik bagi rakyat. Itu selalu harus dihadirkan, selalu harus dikerjakan. Sekalipun barangkali ada di antara anggota DPR ada yang mungkin macam-macam. Tapi inilah tugas untuk kemudian menegaskan bahwa sesungguhnya tidak seluruh anggota DPR bermasalah, tidak seluruh rakyat Indonesia bermasalah. Bahkan kan dalam ungkapan ada cerita begitu, daripada kita mengutuki gelap gulitanya malam, lebih baik kita menyalakan lilin. Kita nyalakan lilin, mulai tak ada terang. Semakin banyak lilin, semakin menerangi. Dan dengan cara itu kita bisa menerangi demokratisasi dan masa depan Indonesia berkeunggulan. Dan mungkin saya juga bermaksud ya, kebetulan ya, karena gimana punya Bapak ada tokoh nasional, bukan tokoh provinsi, tokoh nasional dan yang muda, yang kadernya. Dan di situ saya yakin bahwa PKS
adalah salah satu, ya saya nggak bisa bilang satu-satunya, tapi saya rasa juga PKS diharapkan demikian, harapkan bahwa semua partai-partai jiwanya sama, dan saya yakin harus kita kembangkan ke arah situ, supaya itu yang indahnya Pancasila itu. Karena memang tidak salah kalau rekan-rekan PKS kemarin memberikan sebutan Bapak adalah guru demokrasi untuk Indonesia, karena memang sesungguhnya lah yang Prof. Habibie sampaikan semuanya adalah pelajaran, pengingatan, dan pengalaman yang sangat penting ya dalam konteks demokratisasi, tapi sekaligus juga menghadirkan tanggung jawab berketuhanan Yang Maha Esa kita, menghadirkan Indonesia kita yang lebih adil, makmur, sejahtera sesuai dengan prinsip yang dulu dibayangkan oleh founding fathers kita dan semangat reformasi yang sekarang sedang kita usung bersama-sama. Presiden itu harus apa? Saya hanya berani beri dua. Saya bilang satu antara 40 dan 60, dan kedua no celebrities. Saya bilang hanya problem solver. Saya bilang gitu kan, hanya dua. Tapi saya bilang yang lain detail saya serahkan sama DPR dan DPD. Tapi saya harapkan tokoh-tokoh nasional seperti Anda harus perjuangkan itu terjadi. Itu disampaikan orang-orang tua. Berapa juta jam kita memberi untuk memikirkan sampai lahirnya garis besar haluan negara. Bagi saya, sosok seorang Profesor Dr. B.J. Habibie adalah memang guru demokrasi. Dan di akhir pertemuan kita tadi, beliau juga memberikan cenderamata, sebuah buku tentang demokrasi. Terima kasih Pak Habibie. Terima kasih Guru Demokrasi atas inspirasi, ilmu, serta kepeduliannya yang tiada habisnya diberikan kepada kami demi masa depan Indonesia yang lebih bermartabat.